Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Endro Pakpahan dalam Jurnal Daai edisi kali ini kami menyiapkan liputan tentang kehidupan orang Kanekes di wilayah Banten yang teguh menjaga kelestarian alam. Menurut panel antar pemerintah untuk perubahan iklim IPCC, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer meningkat 20% dalam 30 tahun terakhir. Aktivitas manusia menjadi penyebab terbesar naiknya gas rumah kaca. Namun di sejumlah daerah masih terdapat masyarakat adat yang kukuh memegang tradisi leluhur untuk melestarikan alam. Salah satunya yang terdapat di wilayah Banten yaitu mereka yang disebut orang Kanekes atau suku Baduy. Mereka tidak menolak modernisasi, tetapi hanya mengadaptasi yang sesuai dengan hukum adat. Mereka teguh menjaga warisan nenek moyang. Bagi mereka, tujuan hidup di bumi adalah menjadi pengabdi yang maha kuasa dengan hidup sederhana dan melindungi hutan yang menjadi paru-paru dunia. Kehidupan manusia di era modernisasi tidak selalu, tetapi cenderung dapat membawa orang pada gaya hidup yang diwarnai konsumerisme dan individualisme. Secara umum, pola perilaku manusia di berbagai bidang memberi pengaruh pada peningkatan kadar emisi gas rumah kaca. Peningkatan emisi karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara secara global. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu penanda adanya kerusakan bumi baik secara lahiriah maupun juga dalam arti yang lebih dalam secara non-lahiriah. Namun di bumi ini masih ada sekumpulan masyarakat adat yang setia memegang teguh adat leluhur demi menjaga kelestarian alam. Merekalah guru alam yang bertutur langsung melalui cara hidup mereka. Salah satunya masyarakat Baduy atau orang Kanekes di wilayah Banten. Mereka tidak mengenal bangku sekolah, tetapi arif dalam mengelola alam. Sasak bambu ini merupakan utama jalan antara yang alur ke Baduy dalam, antara Baduy luar, dan kebutuhan masyarakat di sini untuk ke ladang dan itulah dengan berbagai kebutuhan masyarakat, maka adat memutuskan bikin jembatan sasak bambu ini karena dengan bahan-bahan dari alami seperti bambu, tali tinju, dan diikat dirangkai melalui orang yang ahlinya seperti manjat ke atas. Pohon angsana ini cukup tinggi juga dan juga dirangkai. Inilah teknologi alam Baduy jembatan sasak Kampung Gajah Buah ini. Orang Baduy tinggal di kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar yang terletak di antara wilayah Kabupaten Lebak dan Rangkas Bitung, Banten. Jaraknya sekitar 40 km dari pusat kota Rangkas Bitung. Secara garis besar, terdapat dua kelompok orang Baduy. Yang berbaju putih disebut Baduy dalam, masih membatasi diri dari pengaruh modernisasi. Contohnya, mereka tidak boleh menggunakan kendaraan untuk transportasi, tidak memakai alas kaki, tidak memakai alat elektronik, dan tidak berpakaian modern. Kelompok kedua disebut Baduy luar. Biasanya berbaju hitam. Sudah mulai beradaptasi dalam batas tertentu dengan pengaruh modernisasi. Bahwa ada cerita di luar sana bahwa Baduy menolak. Nah, sebenarnya menolaknya koma gitu, menolak hal-hal negatif, menolak hal modern yang akan merusak. Tetapi hal-hal yang modern yang menurut ukuran adat di sini dengan kearifan lokal tidak memberikan masalah, itu sebenarnya diterima. Bahwa menolak ini tidak serta-merta. Ada bagian-bagian modernisasi yang memang dibutuhkan dan cocok bagi mereka. Tujuannya apa? Mengadopsi, jangan sampai membuat hukum adat ini dan situasi adat itu menjadi rusak. Tapi pilihan mereka modernisasi apapun, program kayak bantuan ataupun kemajuan ini yang bisa mendukung terhadap keajegan, keterlanjutan adat mereka.
Baduy itu syarat makna. Syarat makna, maka kekuatan yang membungkus agar dia tetap lestari ya dengan sejuta pemali itu. Dan itu dengan sejuta pemali. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ini harus ada syaratnya. Jangankan ini untuk mengambil daun saja kan mesti izin. Gitu kan, mesti izin. Itu kan bagian daripada nilai lokal wisdom yang dibangun oleh masyarakat Baduy agar alam tetap lestari. Baduy itu kan Baduy itu memiliki konsep mandala. Mandala itu kan kawasan suci. Kawasan suci yang mesti dilestarikan. Salah satunya adalah di Sasakadomas itu. Jadi makanya di Baduy itu kan ada kawasan hutan larangan yang tidak boleh. Ada hutan tutugan, ada hutan garapan. Mana yang boleh digarap, mana yang tidak boleh digarap. Desa Kanekes itu memang kalau secara luas Prograpimna itu ada 5.136,8 itu secara perda hak wilayah. Ya penduduknya itu kampungnya itu ada 62 kampung. Ya 62 kampung saya pegang maupun Baduy luar dan Baduy dalam. Kami tetap taati aturan-aturan itu karena kewajiban kami. Karena menurut saya ya dipelajari sama saya alam itu sebagai dibuat yang kawasan itu jadi perlu diamankan dan dilestarikan. Ya satu contoh sumber air anu deket kampung tidak boleh digunduli karena kalau kemarau kekurangan air. Terus kalau banjir bisa longsor, itu harus dijaga oleh masyarakat karena masyarakat itu kewajiban kan. Contoh kelestarian hutan lindung di Desa Kanekes masih aman utuh. Kedua sumber air anu disebutkan hulu cai itu ada sebagai di dalam hutan lindung itu 125 titik sumber air itu masih aman utuh. Jadi Baduy itu bagian dari paru-parunya Pulau Jawa. Nah kalau paru-paru Pulau Jawa rusak maka dia akan rusak Pulau Jawa ini. Sirah itu kepala itu ada di apa? Dia ada di ujung kulon, Cibaliung di sana, dan kakinya di Belambangan Jawa Timur. Itu. Ini filosofi. Jadi Jawa ini seperti tubuh manusia yang tidak lepas dari kosmologi alam. Serentahun bahasa orang Baduy itu bahasa Ngalaksa tak serentahun. Antara syukuri kepada menciptakan bumi dan langit. Tiap tahun itu ada harus mentas syukurin karena diberi nikmat, diberi sehat, diberi makmur. Di wilayah Jawa bagian barat, di tanah Tatar Sunda, termasuk juga di wilayah Banten, acara Serentahun diadakan setiap tahun. Bagi orang Kanekes, acara Serentahun diawali dulu dengan puasa Kawalu, yaitu puasa selama 3 bulan untuk menyucikan diri. Di daerah Baduy, acara Serentahun juga identik dengan sebutan ngalaksa atau menghitung kembali jumlah penduduk. Sementara di wilayah lain di Tatar Sunda, Serentahun dirayakan untuk mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ngalaksa itu cacah jiwa. Jadi menghitung jiwa yang berkembang di Baduy itu berapa sekarang. Misalkan katakan 12.000. Nah itu dicacah. Mengapa dicacah ini? Karena akan melintasi tahun yang baru. Nah karena akan melintasi, ada bahasa dalam doanya itu. Seren bulan, seren tahun, kernyang hadapan tahun anyar. Kalau bahasa Indonesia begini, meninggalkan akhir tahun yang lalu, menghadapi tahun yang akan datang. Dilaporkan berapa jiwa sekarang yang akan masuk ke tahun berikutnya. Makanya diserenkan tahunnya itu. Bahasa seren tahun sebenarnya ngalaksa juga. Mata pencaharian utama penduduk Kanekes yang sudah berlangsung selama ratusan tahun adalah bertani padi huma. Selain itu, mereka juga menanam buah-buahan antara lain pisang dan durian, dan juga mengusahakan madu hutan. Untuk padi huma, mereka tidak menjual hasil pertanian tersebut, tetapi menggunakan berasnya untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka memiliki teknik bertani padi huma yang unik dan khas. Penduduk Kanekes menyimpan hasil tani padi huma dalam lumbung-lumbung kecil yang disebut lewit. Mereka masyarakat yang penuh sederhana, penuh kesederhanaan, egaliter dan terbuka orangnya. Bahkan juga demokratis. Bahkan dalam konsep ekonomi juga mereka sangat menerapkan konsep ekonomi yang baik kan itu.
bagaimana agar mereka memiliki, kenapa mereka memiliki, setiap rumah itu memiliki lumbung padi, leuit namanya. Ini kan dalam rangka mempersiapkan ada bencana, sakit dan lain kan gitu. Jadi padi yang dimakan hari ini itu padi yang ditanam 5 tahun atau 20 tahun kemarin. Setahun sekali, orang Kanekes bersilaturahmi pada wakil pemerintah sambil membawa hasil pertanian. Maknanya mereka sebenarnya kan hanya bersilaturahmi ya di sini. Nah, maknanya sebenarnya kan bagaimana sih masyarakat Kanekes itu untuk dia kan tidak setiap saat keluar ya, dan mereka adalah suatu bagian bagi mereka setiap tahun dan kebanggaan mereka untuk melakukan ritual ini kepada pemerintah. Juga ada nilai filosofis sendiri bahwa Seba itu menjadi bagian terpenting dalam rangka membangun hubungan, relasi silaturahmi antara masyarakat Baduy dengan pemerintah yang telah menjaga Kapuunan, yang telah menjaga kawasan Mandala bagi mereka itu. Seba itu kewajiban adat ritual ngasuh ratu Nyak Menak. Ngasuh ratu itu membimbing ratu, raja. Takut-takut ada kesalahan, takut-takut ada yang hilap. Nah, ini membimbing, ngasuh ratu. Nyak Menak memberikan arahan agar Menak ini dalam memimpin negara itu harus begini. Karena apa? Suku adat Baduy menempatkan dia sebagai begawan, sebagai orang yang mendoakan. Wajar dong 1 tahun mereka harus ketemu dengan pemimpin negara dengan memberikan tadi pandangan, laporan, solusi dan segala macamnya. Tapi di balik itu masa iya, kata Ayah Mursyid ya, kalau datang ke sana kita nggak bawa apa-apa. Menurut penanggalan adat Baduy, Seba diadakan setiap bulan Sapar, umumnya di bawah tanggal 10. Menjalankan Seba bagi mereka berarti menghormati adat leluhur karena menjalankan tugas ibadah menjaga para pemimpin. Karena kami lembaga adat Tangtu Telujur 7 adat titipan, ada amanah wajib hukumnya dilaksanakan ritual Seba. Kami setiap tahun melaksanakan. Kaitannya dengan manusia, dengan alam, dengan lingkungan, serta nilai-nilai budaya, memang menurut saya itu sesuai dengan alurnya. Memang manusia itu harus bertanggung jawab terhadap alam, karena kuatnya alam, kuatnya manusia gitu. Nggak bisa dipisahkan. Kalau manusianya tidak bertanggung jawab terhadap alam, sebenarnya itu sudah menyimpang dari jalurnya, dari haknya. Silaturahmi itu biasanya kami itu tolonglah bukan hanya di lingkungan Baduy, tapi di seluruh bangsa Indonesia itu gunungna temenang diruksak, bukit-bukit itu, karena itu bisa melakukan kehancuran. Kalau harus penegakan hukum gitu. Kalau diantepkan masyarakat itu ada yang baik, ada yang rakus, sarakah, memikirkan diri sendiri kan. Kalau hukum tidak berjalan itu bisa dilobang kehancuran. Kan kami itu silaturahmi itu menyampaikan itu kewajiban kami kepada ahli-ahli lah, ahli-ahli teknologi, ahli-ahli misalkan anak pengambat-ambat lingkungan, pengambat misalkan anak politik, itu harus jernih gitu, memikirkan masa depan, bukan memikirkan sekarang. Saat ini jumlah penduduk Kanekes mencapai sekitar 15.000 jiwa. Mereka tinggal di 62 kampung. 3 kampung diantaranya, yaitu Cikesik, Cikertawana, dan Cibeo, adalah kampung utama orang Kanekes dalam. Sisanya kampung orang Kanekes luar. Mereka biasanya memenuhi kebutuhan pakaian dengan menenun kain sendiri. Hal ini sudah menjadi adat turun-temurun. Selain tampak dari cara hidup, ketaatan mereka akan adat yang diwariskan oleh para orang tua terdahulu tergambar juga dalam struktur pemerintahan Kanekes sendiri. Ada 2 sistem pemerintahan yang dianut penduduk Kanekes, yaitu sistem nasional mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat setempat.
Kedua sistem itu digabung menjadi satu sedemikian rupa dan tidak berbenturan. Secara nasional mereka dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai Jaro Pamarentah. Contohnya, Jaro Dainah yang menjadi kepala desa Kanekes. Sementara secara adat, pimpinan tertinggi mereka disebut Puun. Wakil Puun diantaranya Jaro Tangtu. Ayah Mursid adalah salah satu wakil dari Jaro Tangtu. Ya, disiplinnya mereka patuh dengan puun-puunnya, pimpinannya, dan mereka sangat disiplinnya itu tepat waktunya, dan mereka tidak pernah orang bicara di depan mereka juga bicara. Jadi mereka yang mengerjakan reongan ini sebenarnya adalah untuk merenovasi secara gotong royong rumah kokolotan. Rumah kokolotan itu rumah tokoh adat yang ada di kampung. Ketaatan pada tokoh adat juga tercermin dalam cara membangun rumah. Rumah seorang tokoh adat di suatu kampung biasanya berada di sisi paling selatan kampung. Selain itu, jika rumah tokoh adat perlu diperbaiki, mereka bersama membetulkannya. Perempuan, laki-laki, tua muda, semua bekerja sama. Kalau di Baduy itu yang namanya rereongan itu nggak ada klaster laki-laki saja, jadi perempuan juga sama. Jadi lihat ibu-ibu juga di sini berpartisipasi. Inilah satu bukti bahwa kalau yang namanya gotong royong di suku Baduy itu tidak mengenal gender, ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dengan orang tua itu mereka bersama-sama. Hari ini itu ada sebagai rereongan, namanya rereongan itu bikin rehab rumah adat, tokoh adat di Baduy. Orang Baduy itu tidak ada kekerasan, cinta damai, sangat menghormati satu sama lain. Alhamdulillah bisa dilaksanakan secara musyawarah. Karena itu wajib kami, karena kami itu dipelajari antara hukum desa maupun hukum masyarakat adat itu tetap paling didepankan itu adalah kearifan, kebijaksanaan, menghormati satu sama lain. Rereongan ini adalah bahasa aslinya gotong royong. Bagaimana mereka dengan ikhlas dan membiasakan diri gotong royong untuk sesuatu kegiatan di kampung. Di sini rumahnya harus sama. Kenapa harus sama? Nyulahnya ada. Tujuannya adalah menyeragamkan. Tidak ada lagi pertandingan gesekan antara material rumah. Berani mengambil risiko dengan konsekuensi bahwa harus sederhana. Tidak boleh dengan modernisasi membuat rumah-rumah bermacam-macam. Tidak ada rumah yang dengan beton-beton. Mengapa? Karena begitu dirubah menurut mereka akan alam itu rusak. Mereka pun pernah mengalami musibah kebakaran yang menghanguskan rumah mereka. Walau membutuhkan waktu, namun mereka tetap membangun kembali rumah mereka menurut aturan adat. Mereka juga tetap membangun rumah pada area yang miring tanpa mengubah struktur tanah. Secara topografi, wilayah mereka berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45%. Namun, bukan struktur tanah yang diubah, melainkan struktur kayu penyangga rumah yang disesuaikan. Sementara, untuk membangun rumah, mereka harus membeli kayu dari luar desa Kanekes. Mereka dilarang menambang pohon di area sendiri. Khusus untuk Baduy luar, mereka boleh menggunakan alat bantu dari besi untuk menyusun kayu. Tetapi Baduy dalam tidak. Walaupun memegang teguh adat, mereka tidak antisosial. Bahkan sudah sejak lama tamu dapat berkunjung tidak hanya ke wilayah Baduy luar, tetapi juga Baduy dalam. Yang penting bagi kami itu tadi itu, diutamakan itu jadi menghormati aturan-aturan yang ada di masyarakat adat gitu. Tidak boleh dilarang, dirempakkan gitu, tidak boleh dirusakkan gitu. Bahwa mereka punya satu hukum adat yang untuk kearifan lokal. Apa contohnya? Bahwa mereka kukuh pengkuh dengan amanat adatnya bahwa tidak boleh merusak alam.
merubah pun tidak boleh. Contoh, gunung nggak boleh dilebur, artinya nggak boleh dirusak. Sebab berpikir kalau dirusak berarti akan terjadi perubahan-perubahan. Kenapa dipertahankan? Memang dia yakin dengan tugasnya bahwa melindungi alam ini, menjaga alam ini harmonis adalah sebuah tugas kewajiban keadatan mereka itu. Bahwa sungai di sini nggak boleh dituak pakai apa? Jat-jat, nggak boleh di sini. Bahkan yang ngail itu juga jarang dibiarkan. Begitu hebat sekali. Kemudian di hulu sungai itu nggak boleh ditebang. Nah, ini bentuk-bentuk pertahanan kearifan lokal yang memang saya bilang di dunia luar itu sudah tidak ada habis. Pertama, kami ada tugas, ada TV, memang sebagai kami patuh terhadap aturan amanah adat, tetap kami pelihara, jaga, dan kami laksanakan sebagai ini kan untuk alam, ini kan untuk lingkungan, ini kan untuk bangsa gitu kan menurut saya. Disitulah kami hidup sederhana, tetap masih berpegang kepada aturan-aturan nilai-nilai budaya seperti itu. Kapan deh? Ya. Ya, makasih ya. Kami sederhana, tetapi kami merasa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan oleh leluhur kami. Tentunya sesuai dengan keyakinan kami menyebut kepada Maha Pencipta Gusti Maha Suci Allah Maha Kawasa bahwa alam bumi, langit, surga, dan alam semesta dengan segala isinya itu ada aturan-aturannya, mesti harus ditegakkan dan harus dipelihara dan harus dikelola gitu di situ. Lembaga adat Baduy memiliki pepatah untuk alam. Gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak, reruangan ulah dirempak, buyut ulah dirobah. Secara umum artinya, gunung dan lembah jangan dirusak. Alam dan titah leluhur jangan diubah. Mungkin kita bisa belajar kearifan dari masyarakat Kanekes, orang Baduy. Mereka tidak mengenal bangku sekolah, tetapi bijaksana dalam menjalani hidup. Dengan teguh dan tetap sederhana, mereka menjunjung warisan adat leluhur untuk melestarikan alam dan kehidupan. Pemirsa, setiap hari kita harus berterima kasih kepada orang tua dan semua makhluk. Karena itu jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini mengecewakan orang tua dan juga semua makhluk. Jadikan hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Andrew Pakpahan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.